Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu khatamul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Umar Sidik atau Bapak Umar Sidik atau Bapak Bambang Puri, ibu-ibu yang kami hormati, baik yang motor itu kita ini jenengnya kok buruk maka itu kita ini saya pakai cadang maupun yang tunggu apa yang disampaikan oleh Ustaz membuat saya terpesona. Saya itu kalau melihat orang kafir, kafir itu sakliane Islam di kafir, setengah-setengah jenenge munafik. Dan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita digolongkan orang-orang mukmin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Orang mukmin, orang yang beriman itu memang di alam dunia ini diuji, selalu diuji dan diuji. Tapi ujian ini alam dunia itu alhamdulillah kita bisa diatasi kalau kita senantiasa rajin pengajian, rajin berjamaah. Orang leda-lidi, ya, orang leda-lidi, ya Pak Nur ya, lidah-lidah, siapa itu leda-lidi? Tidak tahu, Jakarta, ya Pak Man, orang leda-lidi, ada sungguh menjalankan syariat agama, menjalankan Al-Quran. Untuk itulah kita rajin berjamaah di masjid atau di musola. Semoga amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Penting diterima. Amin. Iya tak? Iya. Baca Asmaul Husna baik-baiknya, dapat bacaan-bacaan tak kira demikian. Nanti Pak Slamet rakomanan ya, enggak ibu dulu Pak siapa? Pak Rahel ya, Pak Alif ya, walaupun telah ibu-ibu dulu aja, ibu-ibu dulu saja. Ya, tapi walhidayah walaupun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat 161. Tapi sesungguhnya orang-orang yang memungkiri iman dan menyembunyikan kebenaran bersikukuh sampai mati. Ini yang mau saya tanyakan, itu kalau pemahaman atau memungkiri iman dan menyembunyikan kebenaran itu bagi non muslim itu sudah jelas dan pasti. Yang mau saya tanyakan itu yang sama-sama muslim itu ada yang memiliki atau mempunyai pemahaman tentang pengakhiran sesama muslim. Itu yang menjadi benang merahnya itu menurut Pak Bambang Guritno itu apa? Misalnya pemahaman walaupun orang itu muslim, beramal agama sebaik apapun tetap kafir menurut kelompok mereka. Itu kan ada Pak pemahaman yang mengafirkan sesama muslim. Yang saya tanyakan itu yang menjadikan benang merahnya itu apa tuh? Menurut Pak Bambang Guritno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mengomentari ayat 165. Manusia buat tandingan berupa berhala dan patung itu. Saya melihat di Borobudur orang Buddha ritual dengan patung orang Buddha itu. Di Bali, orang Bali di bawah GBK dan gawe pidana mereka beribadah. Gereja depan itu orang Kristen, orang Katolik beribadah di bawah patung Yesus. Ada seorang tokoh besar, dia yang sangat pluralisme dan nasionalisme berat. Dia mengatakan bahwa orang-orang itu tidak menyembah kepada patung, faktanya, tapi eksistensinya mereka adalah menyembah kepada Allah, seperti kita di depan Ka'bah. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan itu? Jadi mereka menyamakan bahwa dia tidak menyembah patung, hanya wasilah, seperti kita di depan Ka'bah, patung. Yang kedua, sisa pertanyaan kemarin, kurban terdapat dalam surat Al-Kautsar, wankar, dicontohkan oleh Nabi Adam, dicontohkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Semuanya sudah dicontohkan. Kurban sifatnya adalah, kata kurban itu sakral. Pertanyaannya adalah, kalau saya kurban demi Kiai Ridwan, saya kurban demi cinta, saya kurban demi negara dan bangsa, KM 50 adalah kurban. Apakah nilainya sakral seperti kurbannya yang dicontohkan oleh Nabi Adam dan Nabi Ismail? Terima kasih. Mohon pencerahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ini kajian yang menarik juga sebenarnya, walaupun kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini yang kita rasakan, kita lihat faktanya memang seluruh dunia ini mempersoalkan ini atau memang mengamalkannya. Masalah perpatungan atau berhalaisme ini memang kalau kita lihat dari awal sejarah manusia diciptakan, yaitu Adam. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat dan jin untuk sujud atau patuh atau hormat kepada Adam. Nah, itu sejarah awal penciptaan manusia. Setelah itu berjalan kehidupan ketika nabi-nabi yang lain, ada Nabi Soleh dan seterusnya. Nah, masalah patung-patung ini bukan dari sekarang, memang sudah dari zamannya kita, nenek moyang kita dulu. Cuma kalau menurut saya, kalau itu nyata memang dalam Islam melarang kita menyembah sesuatu selain Allah, itu pasti. Cuma kan ada juga ayat-ayat yang lain yang Allah nyatakan dalam Quran. Jadi manusia itu ada menyembah selain Allah, termasuk harta, termasuk pikirannya, termasuk cita-citanya, termasuk dia menuhankan hawa nafsunya, dan banyak juga yang lain-lain. Jadi sebenarnya penting bagi kita kalau orang beriman yang nyata disembah itu memang pasti Allah, walaupun tidak kelihatan. Tapi ada di balik itu yang diselipkan oleh, ya katakanlah, setan untuk memplesetkan manusia. Ya, kita bisa saja beramal solih, kita saja bisa rajin ibadah, kita bisa punya ilmu, kita punya wawasan, kita punya kecintaan kepada Islam, punya kaidah kepada Islam. Tapi yang namanya manusia tetap digoda setan agar terpleset. Ya, kita bisa mencintai selain Allah juga. Makanya kata Imam Syafi'i, mohon maaf, sirik, arti sirik itu kan menduakan Allah. Kesirikan itu seperti semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam di malam gelap gulita. Itulah kesirikan. Kan ngeri kita kalau kita dipikir. Jadi kita ini ya banyak istighfar lah obat intinya. Jadi yang penting tuh kalau menurut saya, kita tuh bisa menuhankan selain Allah tapi kita nggak sadar, yaitu menuhankan hawa nafsu, menuhankan pikiran, menuhankan kepintaran, menuhankan kejeniusan, dan banyak sebenarnya yang sebenarnya kalau manusia sadar, ya saya tuh pikirnya seperti itu yang saya khawatir.
Bagaimana menurut Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mutia, jadi memang di sekitar kita ini masyarakat itu saking dalamnya taklid buta, ya. Ini ada taklid buta ya. Tadi ini taklid buta ya. Jadi taklid buta sehingga orang lain ya bertaklid buta ya, seperti ini ya, yang tahiyatul wudu. Nah, bertaklid pada agama luhur atau kita ambil istilah taklid ini yang percaya yang tinggi kepada sesuatu yang dianggap itu ada manfaatnya, padahal banyak mudaratnya. Nah, anehnya di masa kita itu keyakinan sama-sama Islam, yang satu mengkafirkan Islam itu Islam kafir, ada itu ya. Ada Islam itu Islam yang sesat ya, memang ada, tapi harus punya standarisasi ya, itu. Dari mana standarisasi itu? Dari taraktu fikum amrani wa mtadilu ma tasakum bima, yaitu dari Quran dan dari hadis. Itu standarnya utama itu. Adakah ayat-ayat Allah yang mengkafirkan orang-orang Islam? Nah, selama dia benar syahadatnya, sholatnya benar ya, kiblatnya benar, qiraatnya benar ya, maka dia Islam yang kafah. Tapi pernah kita bahas di sini, ada yang aku Islam tapi Islam Syiah ya, hanya percaya pada satu sahabat Nabi, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Quran nggak percaya ya, nggak percaya Mekah, nggak percaya Madinah ya, percaya hanya Karbala. Karbala itu tempat suci, masjid yang besar di Iran itu untuk sofa marwah, untuk haji di situ itu ya. Itu bukan Islam itu. Saya sudah melepaskan diri dari Quran dan dari sahabat-sahabat Nabi ya. Bahkan Nabi Muhammad pun dianggap bukan Nabi. Gitu ya Bu. Itu tolak ukurnya itu. Jadi kalau hanya bedanya itu hanya masalah apa itu cabang-cabangnya itu apa? Amalnya. Cabang. Jadi pokoknya itu pohonnya itu ada, cabangnya. Furu'iyah. Nah, furu'iyahnya itu saya pikir kita masih bisa menerima. Misalnya aku kunut itu furu'iyah. Nah, itu kan bisa dimasalahkan jauh-jauh. Apa artinya sama Quran, sama agama, sama gitu ya. Aku tahlilan, aku orang. Nah, itu saya mengkafirkan, nggak boleh gitu ya. Itu kata cengkrang itu kafir tuh. Nah, kayak gitu. Itu brewok jenggotan, itu mesti kafir itu. Nah, ini hal-hal seperti nggak boleh itu ya, nggak boleh. Ya, jadi terlarang itu ya mengkafirkan sesama Muslim yang tidak paham. Karena nggak punya ilmu sehingga amalnya pun kosong. Maka amal itu dilatih dengan ilmu agar kita tidak salah tafsir dan salah mengerti. Maka kita perlu ya belajar tafsir Quran pada pagi ini. Itu ya Bu ya. Kemudian dari Pak Yotiman banyak pertanyaannya nih. Kuliah subuh khusus waktu gimana? Ini studi S3. Ya. Jadi 165 tadi katakan manusia itu membuat berhala sebagai Tuhan tandingan ya, dan dia menjawab, bahkan di Indonesia itu ada yang menjawab itu kan patung hanya untuk kenangan saja. Kalau dia ada yang nyembah-nyembah gitu, sama dengan orang Islam juga ada kapan nyembah-nyembah. Ini kan juga nggak punya ilmu, diterangkan kayak apapun kalau nggak punya ilmu. Pertama, yang kedua asasnya syirik dan dengki, angel Pak, nggak bisa diajak debat ya, debat. Biasanya kalah lari dia. Kita dengarkan kalau debat itu lari. Karena apa? Kan nggak punya ilmu dia berdebat gitu. Pokoknya pokoknya gitu. Pokoknya ini angel pokoknya ya. Jadi sekiranya begitu, kita Ka'bah itu kan bukan tempat atau patung yang disembah, enggak ya. Yang lalu saya katakan bahwa tempat sujud, tempat sembahyang pertama di dunia
itu yang dibuat oleh para malaikat atas izin Allah adalah Bakkah atau Mekah. Mekah itu yang memilih tempatnya itu Allah. Malaikat turunkan ke bumi Mekah. Kenapa kok nggak di Ungaran? Kalau itu ya Pak Nur, kenapa nggak di Ungaran? Karena atur wa kitabil mastur, ya, fi rokim mastur wal baitul makmur. Baitul makmur itu apa? Masjidnya malaikat yang ada di Sidratul Muntaha. Ini ya, ingat ya, minggu lalu. Kemudian ditarik ke bawah, ketemulah bumi Mekah. Dari Mekah itu tempat jahiliyah. Pas kan? Allah tuh yang menentukan tempat itu, bukan siapa-siapa. Manusia belum ada kok, ya. Maka Nabi Adam pun pernah menyentuh Mekah itu. Semua Nabi pernah menyentuh Mekah itu. Tapi penyempurna Mekah Baitullah itu adalah Ibrahim dan Ismail, ya. Maka ada makom Ibrahim di situ, ya. Paham ya? Jadi itu bukan tempat untuk menyembah siapa-siapa, tapi itu adalah kiblat. Lah agama lain tidak mengenal kiblat, Pak, bagaimana? Hanya kita yang mengenal kiblat. Hadapkan wajahmu Nabi dimanapun kamu berada. Di Amerika ngarepin ngalor, ya. Di Vietnam ngarepin idul, ya. Di kita ngarepin mulon. Itu udah kiblat. Penanda kiblat di situ, bukan nyembah situ, gitu kan? Ya, sehingga kalau di Mekah itu semua diputari untuk sholat, ya. Di Masjid Agung Semarang itu ada model Ka'bah. Nggak mungkin orang sholat di Ka'bah itu muter, nggak boleh. Itu udah sesat nanti gitu, ya. Di masjidnya ada gitu, ya. Baik, jadi itu semoga ilmu itu akan membawa kita ke surganya Allah. Allahumma amin, tidak sembarangan. Ya. Jadi tadi macam-macam, ada kerbau, ada boneka dan macam-macam, ya. Nah, yang KM 50 ini yang saya nggak bisa jawab ini. KM 50 ini jadi gini, pengadilan di dunia itu pengadilan manusia, ya Pak, betul ya, di dunia pengadilan manusia. Jadi kalau pengadilan manusia itu pasti tidak akan bisa selesai. Minggu lalu Pak Nur kita saya, kalau kita ada masalah di dunia itu bisa minta tolong, gitu, pada petugasnya, pada siapa, ya, lobby ya, bisa, orang ordal orang dalam. Tapi nanti di akhir tidak ada lagi ordal-ordalan, sikat-sikat, ya, habis itu saya, gitu kan. Jadi KM 50 semuanya yang tidak benar ini nanti akan dinampakkan di akhirat. Orang menghindari dunia boleh, tapi di akhirat tidak bisa menghindari lagi. Semua akan dinampakkan oleh Allah. Maka mari kita selalu banyak ibadah, banyak tempat-tempat kunjungi untuk ibadah seperti pagi ini, ya. Barangkali itu jawabannya. Kemudian yang terakhir Pak Thoyib, ini bagaimana ya agar betul-betul hati kita itu seias kata, ya, secara syariah itu. Urutannya apa Pak Islamud? Syariah, thariqat, hakikat, makrifat. Kita tuh hanya syariah, betul ya? Menjalankan apa yang jadi diajarkan Allah dan Rasul. Salah, betul. Tapi kalau kita mau betul-betul mau menjadi insan kamil menurut sana, mesti sulit, itu kita pindah, coba makomnya bukan syariah lagi tapi thariqat. Mau nggak kita memahami arti diri kita dalam Allah yang dekat itu, ya? Kalau nggak mampu nanti bisa menjadi syahid senar. Ya, akhirnya dia saking dekatnya pada Allah, dia mengaku dia adalah Tuhan, ya. Hati-hati itu, hati-hati, ya. Maka jadi para wali itu thariqatnya sudah tinggi, sudah makrifat, ya. Makrifat yang tinggi itu dalam Quran Al-Kahfi disebutkan siapa? Nabi siapa? Ingat di Quran di surat Al-Kahfi yang kalau kita baca malam Jumat itu Nabi siapa yo? Lupa. Nabi kita alaihissalam itu makrifatnya tinggi sekali, ya. Makrifat tinggi sekali. Jadi sudah nggak lagi suka dunia, sukanya akhirat. Apa tuh suka dunia? Hubu dunia, ya, nggak suka, dan warok. Jadilah warok Pak Tayyib, warok dan hubu dunia. Isi senang merokok, berarti isi senang dunia Pak.
Isi seneng kuliner, itu isi dunia Pak, ya. Ya. Tapi kalau tiap hari orang ngaji bertafakur ya, kemudian baca Quran terus macam-macam menyembuhkan dirinya, itu baru dia betul-betul Allah ada di depan kita ini ya. Sulit, tapi kita bisa nggak ngurusin nafkah kita, nafkah boleh diurusin Mbak Wedo gitu, begitu. Nah, nanti gimana kata Mbak Wedo kalau kita kuasa untuk memberikan nafkah ya. Barangkali itu ya. Jadi sekali lagi pepatah apa hadis itu ya, bahwa adunya siksul muslim wajah nabil fukoro yang tadi itu saya katakan, itu pepatah, ungkapan bukan hadis ya, ungkapan ulama. Adunya siksul muslim wajah nabil fukoro, dunia kui penjaranya bagi orang-orang beriman bagi kita ini, tapi jannatin atau surganya orang-orang kafir. Demikian kolomnya, mohon maaf karena waktu juga. Dari yang online ada yang bertanya? Online? Gak ada bertanya di online ya? Oh ya, baik, terus. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dari saya pemansi makalah dan juga pengisi acara ini. Semoga tidak bosan-bosannya saya menyampaikan apa yang disampaikan Quran dan hadis. Kurang maaf. Usiku wa nafsi kita kolok wallahi muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dapat mengamalkan dan niat untuk menyampaikannya agar majelis ini tidak dianggap majelis yang sia-sia. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.